Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri siap dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjawab permintaan tim hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan. Kabar ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, pada Selasa 2 April 2024. Dikatakan Hasto, Megawati tertawa saat diberitahu soal permintaan tim hukum Prabowo Gibran. Menurut Hasto, Megawati bersedia jika dipanggil Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Ia bahkan dengan senang hati hadir jika dipanggil. Apabila Megawati datang, Hasto memastikan PDIP akan mengawal sebaik-baiknya. Sebelumnya, Otto meminta agar Megawati dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespon permintaan tim hukum Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar agar Menteri Kabinet Joko Widodo dipanggil untuk memberikan keterangan. Otto mengungkapkan pihaknya bisa saja meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan Megawati dalam sengketa Pilpres 2024 tersebut. Namun ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan hal tersebut. Pemirsa, sepak terjang Lukmanul 30 tahun, pria penipu belasan wanita yang dikenalnya melalui aplikasi kencan akhirnya harus berhenti di tangan tim anti-bandit Polsek Tenggilis, Mecoyo Polrestabes Surabaya. Lukmanul mengetahui bahwa dirinya telah menipu 15 orang wanita yang dikenalnya melalui aplikasi kencan tersebut. Aksi Lukmanul dimulai sejak 2023 silam. Modusnya membuat akun pribadi lalu mulai menjelajahi mesin pencarian pasangan yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Kemudian, pria itu memulai pencarian akun kaum hawa yang ditawarkan aplikasi secara otomatis pada beranda akunnya. Apa yang membuat para wanita mudah kepincut dengan akun milik Lukmanul? Ternyata, Lukmanul menggunakan foto palsu pria berwajah tampan untuk memikat para korban. Setelah korban kepincut dan memilih dirinya melalui aplikasi kencan tersebut, Lukmanul mulai mengajak korban untuk mengobrol melalui percakapan aplikasi WhatsApp. Obrolan asik yang terjadi di antara keduanya membuat tersangka mulai memberanikan diri untuk mengajak korban bertemu secara langsung di suatu tempat. Agar wajah aslinya tak dicurigai karena berbeda dengan foto palsu yang dicomot secara asal dari media sosial, sepanjang pertemuan dengan korban Lukmanul selalu mengenakan masker penutup hidung dan mulut. Akal-akalannya tampak makin meyakinkan. Lukmanul terus berusaha menjanjikan kepada korban untuk menjalin hubungan percintaan dengan dirinya hingga sampai jenjang pernikahan. Sementara itu, Kapolsek Tenggilis Mejoyo Kompol Masdawati Saragih mengatakan 15 orang korbannya itu tak cuma berdomisili di kota Surabaya, melainkan ada yang tinggal di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Tersangka kerap berupaya membuat para korban terbawa perasaan atau baper karena bujuk rayuannya untuk membuat korban merasa teryakinkan hingga tak dapat menolak ajakan tersangka untuk bertemu. Dalam kasus ini, penyidik tak cuma menangkap Lukmanul. Kompol Masdawati menambahkan pihaknya juga menangkap teman dari tersangka Lukmanul bernama Edi, 24 tahun. Oleh karena itu, Masdawati menghimbau kepada masyarakat, khususnya kaum hawa yang berusia muda, untuk tak mudah terpedaya dengan bujuk rayu pria yang baru dikenal melalui aplikasi kencan. Kronologinya ya kenalan dulu. Kenalan langsung itu apa? Lewat aplikasi kami, terus diajak jalan-jalan dan dibawa ke sampai akhir, disuruh beli aqua, lalu aku bawa motornya. Yang kasih uangnya untuk beli aquanya siapa? Aku. Oh, kamu. Berapa kamu kasih? 20.000. 20.000 bati ya berarti ya? Batinya banyak ya, 20.000. Iya, dapat sepeda motor ya? Mas, jumlah korban sampai 15 itu jenengan beraksi sejak tahun berapa? Bukan dari 2000 tahun yang lalu. 2021? 2022? 23?
Mas, sampean ngajak kencannya itu hanya untuk muter-muter dan berhenti di minimarket untuk dieksekusi atau sempat diajak ke hotel untuk digagahi gitu, Mas? Enggak. Sudah keluarga? Sudah. Berapa? Anaknya? Sekarang lagi pemilihan uang. Terus kerjanya apa? Kerjanya memang khusus menipu gini? Serabutan. Hah? Serabutan? Atau menipu? Mas, foto yang jenengan pakai di Omi itu foto asli atau foto orang yang kelihatan bagus, Foto lebih ganteng dari jenengan? bukan foto asli. Apa? Bukan foto asli. Bukan foto asli. Dan itu setiap korban pakai foto palsu. Iya. Selain motor apa, Mas? Jenengan juga ngambil perhiasan atau benda yang lain? Udah. HP aja. Itu seperti apa, Mas? Modus sampean? Sama. Dipinjam gitu atau seperti apa? Pinjam. Mas, cara jenengan meyakinkan korban itu bagaimana? Jenengan kan baru pertama kali kenal, kemudian lewat aplikasi gitu kan. Kemudian kok cara jenengan meyakinkan itu bagaimana? Lewat itu apa? Mau terus Apa? Pemirsa, lagu kampanye pasangan Prabowo Gibran Oke Gas diputar saat sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi Selasa 2 April 2024. Momen itu terjadi saat pemeriksaan saksi bernama Mufti Ahmad yang dihadirkan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya, ia menceritakan ada kegiatan kampanye Prabowo Gibran yang dikemas seperti acara senam sehat. Acara itu digelar di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Untuk menunjukkan bukti acara tersebut, sebuah video dokumentasi acara dengan lagu Oke Gas diputarkan. Mufti lantas menyebutkan sosok-sosok pejabat pemerintah yang ada di dalam video tersebut. Ini nih, ada senam sehat. Aceh, ayo kita cari sini ya. Iya. Nah, di situ ada sekda, ada kepala dinas, kepala desa, seluruh aparatur pemerintah. Sekarang Pak Mufti, apa yang dijelaskan Pak? Baik, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta seluruh kepala desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan Sumatera Utara ini ya? Sumatera Utara dengan melaksanakan senam sehat, di mana ASN, kepala desa seluruhnya diwajibkan untuk datang dengan menggunakan baju berwarna biru muda. Kemudian di dalam senam itu potongan musik dan nadanya adalah Oke Gas nomor 2 paling pas. Nah, itu videonya ada Yang Mulia di tim hukum. Ya. Baik. Itu berapa orang Pak senam itu? Ada 2 tempat Yang Mulia, sangat banyak sekali Yang Mulia, itu ASN, kepala desa, dan pejabat di lingkungan pemerintah Bisa kabupaten. sebutkan nama-namanya, paling tidak random. 1 sekda, 2 kepala dinas pendidikan, kepala dinas badan pendapatan daerah, dan guru-guru, kepala desa. Sangat banyak sekali, ada di 2 tempat. 1 tempat itu di hari Kamis tanggal 1 itu di lapangan bola Kota Batu namanya, di tanggal 2-nya di hari Jumat itu di alun-alun Kanopan. Jadi dua peristiwa yang saudara saksikan ya? Benar Yang Mulia. Yang satu di alun-alun Kanopan itu di hari Jumat tanggal 2, kemudian di hari Kamisnya tanggal 1 di lapangan bola Kota Batu. Ini sebagian besar masyarakat atau ASN Yang Mulia, semua dan ASN? kepala desa, perangkat desa. Acaranya apa bisa berkumpul sebanyak itu? Acaranya sebenarnya kalau kami menilai itu kampanye Yang Mulia, tapi dibungkus dengan senam sehat. Senam sehat ada door prize-nya, sehingga para ASN, kepala desa dan perangkat desa
hadir. Ada didengar orasinya atau pesan-pesan dari... Kalau itu tidak saya dengar yang mulia, dengar, ya. tapi musiknya waktu senam itu ya yang Gimana tadi, Pak? Oke Gas paling nomor 2 paling pas itu yang mulia. Diulang coba. Ini yang mulia. Ada apa di rame-rame, Kak? Ini nih, ada senam sehat. Aceh, ayo kita cari. Di situ ada sekda, ada kepala dinas, kepala desa, seluruh aparatur pemerintah. Ini wakil bupati, ini kepala badan, ASN, ini bupati yang mulia. Ini wakil bupati. Video ini di Facebooknya pribadi Bupati Labuhan Batu Utara. Bukan yang menegaskan bahwa untuk diarahkan ke nomor tertentu dan itu yang di mana ya, suaranya nggak ada tadi. Di capture apa Facebook Bupati Labuhan. Pemirsa, TKI yang berada di Taiwan merekam detik-detik gempa bumi dahsyat yang terjadi pada Rabu 3 April 2024 pagi. Badan Pemantau Gempa Taiwan menyebutkan gempa pada Rabu pagi berkekuatan magnitudo 7,2 sedangkan survei geologi Amerika Serikat memperkirakan magnitudo 7,4. Gempa yang terjadi pada pukul 7.58 pagi ini berpusat di titik yang berada sekitar 18 km selatan barat daya kota Hualien dengan kedalaman sekitar 35 km. Guncangan gempa meruntuhkan bangunan-bangunan di sebuah kota di bagian selatan Taiwan dan menimbulkan tsunami yang menghanyutkan daratan di pulau-pulau selatan Jepang. Sebuah bangunan berlantai 5 di kota Hualien yang berpenduduk sedikit tampak rusak berat. Lantai pertama runtuh dan sisanya miring 45 derajat. Di ibu kota Taipei, ubin berjatuhan dari gedung-gedung tua dan di beberapa kompleks perkantoran baru. Layanan kereta api dihentikan di seluruh pulau berpenduduk 23 juta orang itu, begitu pula layanan kereta bawah tanah di Taipei. Namun keadaan segera kembali normal di Taipei. Anak-anak kembali berangkat ke sekolah dan perjalanan pagi hari tampak normal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.